Sedari kemarin malam, pikiran saya terus dibawa oleh Roh untuk merenungkan realita firman yang seharusnya terus dialami oleh umat pilihan. Secara lahiriah, kita memang sedang terus menghadapi kondisi zaman yang serba tidak pasti. Berbagai kegoncangan di banyak aspek hidup sedang dan akan terus terjadi. Kegelisahan, kegalauan, ketakutan sedang terus merebak dan menjangkiti banyak orang bak epidemi penyakit menular. Tapi di tengah segala duka cita dan perkabungan tersebut, Tuhan tetap menyatakan dirinya sebagai Allah yang berdaulat dan tetap mengatur, menguasai, serta menetapkan segala sesuatu. Umat pilihannya tidak akan pernah kekurangan hal terbaik yang memang sudah Dia persiapkan. Kitab Yesaya pasal 30 ayat 18 mencatat, sebab itu Tuhan menanti-nantikan saatnya hendak menunjukkan kasih-Nya kepadamu. Sebab itu Ia bangkit hendak menyayangi kamu. Sebab Tuhan adalah Allah yang adil. Berbahagialah semua orang yang menanti-nantikan Dia. Yang pertama, Bapa di sorga sudah menyediakan porsi berkat untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari setiap anak-anaknya. Matius pasal 6 ayat yang ke-8 mencatat, jadi janganlah kamu seperti mereka, karena Bapamu mengetahui apa yang kamu perlukan sebelum kamu minta kepadanya. Pewahyuan Roh yang pertama yang seharusnya kita alami adalah mengenali keberadaannya sebagai Bapa yang baik. Roh harus memberikan kesaksian dalam batin kita bahwa memang kita adalah anak dan Dia adalah Bapa kita. Sebagai Bapa yang baik, Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Dia selalu menyertai kita dan Dia juga sudah menyediakan porsi berkat yang kita butuhkan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari kita. Lihatlah bangsa Israel selama mereka berputar-putar di padang gurun. Mereka hidup dalam ketidaktaatan, tapi tetap saja pembebas mereka terus memelihara mereka secara ilahi. Selama 40 tahun Israel terus mengalami mujizat. Mereka dipelihara secara ilahi oleh Tuhan. Setiap pagi selalu ada mana yang tersedia bagi mereka. Bagi yang memiliki jumlah keluarga yang besar, mereka tidak berkekurangan. Bagi yang memiliki anggota keluarga yang kecil, mereka juga tidak menjadi berkelebihan. Semua dicukupi oleh Tuhan. Apalagi bagi kita umat pilihan yang memang hidup mencintai Dia. Dia akan selalu datang dalam hidup kita untuk memenuhi semua kebutuhan kita. Pastikan saja kita terus hidup dalam keterhubungan dan kebergantungan yang akurat kepada Bapa Sorgawi. Dan nikmatilah realita porsi sorga yang sudah Bapa sediakan bagimu. Yang kedua, selalu ada perlindungan ilahi bagi mereka yang terus hidup hanya dari firman-Nya. Firman akan selalu membawa kita untuk melepas keterhubungan dengan sistem dunia ini yang masih melekat dalam hidup kita. Memang tidak mudah karena pola dunia ini sudah terlanjur melekat dalam pikiran kita sebagai pusat dari berbagai pertimbangan dan pengambilan keputusan yang kita miliki. Sadar ataupun tidak, meski kita sudah menerima banyak prinsip dan kebenaran firman, selama aspek pertimbangan dan pengambilan keputusan kita tidak tersentuh atau terpengaruh oleh kebenaran atau firman tersebut, maka kehidupan sehari-hari kita tetap saja tidak akan mengalami perubahan. Hidup kita tetap terikat oleh sistem dunia ini. Saya ambil contoh sederhana. Selama ini kita terus diindoktrinasi oleh sistem dunia, bahwa tanpa uang kita tidak akan bisa berbuat apa-apa. Hal tersebut sudah tertanam kuat dalam pikiran kita, di pusat pertimbangan dan pengambilan keputusan kita. Jadi setiap kali kita menghadapi situasi kehidupan sehari-hari, keputusan apapun akan selalu kita timbang berdasar apa yang sudah tercetak di sana. Tanpa uang, kita tidak bisa bergerak dengan leluasa. Dan sekarang, kita menerima suatu prinsip firman yang menyatakan bahwa uang tidak boleh dijadikan sebagai pegangan hidup. Kita hanya boleh bergantung pada firman. Seringkali kita sudah mengetahui fakta rohani tersebut.
Tapi jika kita tidak betul-betul membongkar dan membangun ulang pikiran kita sebagai pusat pertimbangan dan pengambilan keputusan yang kita miliki, maka otomatis semua keputusan kita akan tetap mengacu pada prinsip yang sudah tercetak di sana. Jadi tidak ada jalan lain. Dibutuhkan tekad yang bulat, usaha keras dan bersungguh-sungguh untuk mengganti cetakan yang ada dalam pikiran sebagai sumber pertimbangan dan pengambilan keputusan kita dengan firman-Nya. Bagi mereka yang hanya hidup, menimbang dan mengambil keputusan hanya dari firman-Nya, mereka akan mendapati ada banyak janji firman yang spektakuler yang akan terus terjadi secara begitu saja dalam kehidupan mereka. Mulai dari janji pemeliharaan ilahi, janji berkat berkemenangan dalam segala hal, janji promosi dan berbagai terobosan di berbagai aspek hidup akan terus menyertai kehidupan sehari-hari umat pilihan. Yang ketiga, selalu ada penghiburan kasih yang menjagai umat pilihan dari berbagai kegoncangan emosional yang sudah Bapa sediakan bagi mereka. Bayangkan jika ada 1.000 orang di sebelah kiri kita berjatuhan dan ada 10.000 orang di sebelah kanan kita yang juga rebah begitu saja. Bagaimana perasaan kita meresponi hal tersebut? Pada awalnya saya pikir saya akan jadi begitu bersemangat ketika melihat hal tersebut. Tapi semakin saya renungkan, saya menyadari bahwa itu bukan realita yang sesungguhnya akan saya alami. Otomatis saya bisa merasa syok. Emosi kita bisa tergoncang. Apalagi jika hal tersebut terjadi atas orang-orang yang kita kenal atau kita kasihi. Otomatis emosi kita akan terasa seperti tercapik-capik. Tapi jika tanpa kita ketahui, orang-orang tersebut menjalani kehidupan fasik yang tersembunyi. Dan sekarang Tuhan sedang berurusan dengan mereka. Mazmur 91 ayat 7-8. Maka kita membutuhkan untuk mengalami zaman kasih Tuhan yang menjagai kita dari goncangan emosi negatif yang bisa timbul sebagai akibat semua itu. Dan kabar baiknya adalah Bapa selalu menyediakan penghiburan kasih-Nya bagi kita. Sehingga walau harus melewati lembah kekelaman, tapi kita tetap tidak akan terganggu oleh berbagai gejolak emosi negatif yang bisa timbul kala harus melewati musim kehidupan tersebut tanpa Tuhan yang menyertai kita. Sebaliknya, dengan realita Tuhan ada bersama kita, sukacita dan damai sejahtera ilahi akan berkuasa atas hidup kita. Itulah yang justru akan membuat hidup kita jadi berbeda dari semua orang yang lain. Di tengah kegelapan yang makin bertambah pekat, sekecil apapun nyala terang akan selalu memberikan pengharapan bagi mereka yang berinteraksi dengan diri kita. Amin.